Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersyukur pada Tuhan kita boleh berjumpa kembali di dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi Kamis tanggal 7 September tahun 2023. Tema Rehat di hari ini membungkam kepicikan yang akan diambil di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk nafas kehidupan. Satu hari lagi Tuhan beri kepada kami. Kami boleh menikmati hari ini. Kami boleh menjalani kehidupan di hari ini ya Tuhan. Tetapi sebelum kami melanjutkannya ya Tuhan, mohon belas kasih-Mu, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya lewat firman-Mu ini boleh menjadi penuntun kami di dalam menjalani satu hari ke depan. Ini doa permohonan dan doa syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan kita terambil di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun pada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin, firman Tuhan. Tema rehat kita di hari ini, membungkam kepicikan, atau di dalam bahasa Toraja dikatakan ungkamumu puduk katang paisanan. Ada sebuah ungkapan Toraja yang mengatakan mintu kada den nasang balinna, atau semua ucapan ada balasannya. Terlalu mudah membalas kata-kata dengan kata-kata. Begitu mudah berkata-kata, walaupun orang juga tahu bahwa pada akhirnya perbuatanlah yang mengungkapkan yang sebenarnya. Orang Kristen banyak dicemooh dan diserang dengan kata-kata oleh yang mengaku sebagai orang Yahudi. Di lain waktu, mereka dituduh oleh penguasa sebagai pembangkang dan tidak taat kepada penguasa dan pemerintah. Dari kalangan orang Kristen sendiri juga muncul pertanyaan, bagaimana seharusnya bersikap kepada penguasa, pemerintah, dan semua lembaga dalam dunia. Petrus mengajak orang Kristen untuk pertama-tama melihat dirinya sebagai orang merdeka yang mematuhi dan memuliakan Allah dengan melakukan perbuatan baik sebagai wujud kesetiaan melakukan kehendak-Nya di ayat 15. Pembelaan dengan kata-kata akan dibalas dengan kata-kata oleh orang-orang picik. Perbuatan baik dan memuliakan Allah itulah yang bisa mengalahkan fitnah di ayat 12 tadi. Mematuhi lembaga-lembaga di dunia ini dengan melakukan perbuatan baik yang memuliakan Allah tidak akan menjadi celah buruk pada diri orang Kristen. Perbuatan-perbuatan baik termasuk dalam mematuhi lembaga-lembaga yang ada dalam dunia ini tentu saja bukanlah upaya untuk menjadi layak dan memperoleh pujian, tetapi untuk menikmati hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan demi memuliakan Allah. Hadapilah fitnah dan cemooh dari mereka yang melawan atau menghambatmu, bukan dengan kata-kata tetapi dengan terus berbuat baik. Allah sendiri akan membungkam dan menghentikan mereka. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, bersyukur untuk renungan firman yang boleh kami dengar. Kiranya ini Tuhan boleh terus menuntun kami dalam menjalani satu hari yang Tuhan berikan pada kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta bersama keluarga dalam menjalankan tugas pelayanan menggembalakan kami di Jemaat Tangerang. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk segenap majelis, untuk segenap pengurus OIG, dan segenap panitia yang Tuhan bentuk, yang Tuhan perkenankan hadir untuk bersama-sama sebagai penata layan di Jemaat Tangerang. Tuhan yang terus menolong mereka ya Tuhan dalam menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab seperti untuk Tuhan. Tolong dalam setiap keterbatasannya ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk para pekerja gereja, Tuhan yang terus memberi kesehatan dan semangat sehingga mereka boleh melakukan tugasnya seperti untuk Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang menuntun, menolong di dalam perawatan, di dalam proses kesembuhan. Dan kiranya Tuhan yang memulihkan tepat pada waktunya ya Tuhan. Tuhan terus beri mereka kekuatan, mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Juga bersyukur untuk jemaat-Mu yang sedang berulang tahun. Tuhan yang memberkati dalam ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan yang mereka boleh rasakan. Tuhan Yesus berkati juga anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda di dalam pertumbuhan dan hal yang mereka lakukan ya Tuhan. Juga kami para pemuda, Tuhan yang terus menolong dalam masa muda kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ini doa permohonan dan doa syukur kami ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian rehat kita di hari ini. Sampai jumpa di rehat esok hari. Tuhan Yesus memberkati.